sebenarnya punya potensi untuk sepanjang tahun itu ada labu ini, karena dia juga produksinya tinggi, kemudian juga daya simpannya sebenarnya lama. Dibiarkan begitu aja labu ini bisa tahan sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Tanaman labu kuning termasuk ke dalam tanaman sayuran yang tumbuh menjalar. Di Indonesia terdapat beberapa wilayah yang merupakan sentra produksi labu kuning, yaitu Jawa, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan. Di berbagai wilayah tersebut, labu kuning memiliki nama panggilan yang berbeda-beda. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat, labu kuning dikenal dengan nama waluh. Sementara di Maluku dikenal dengan nama labu Ambon, labu Castella, labu merah, atau labu parang. Yang namanya labu parang yang kalau masyarakat Indonesia konsumsi hanya sebagai kolak atau sayur gitu, ini sebenarnya manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, untuk orang yang berpenyakit diabetes, dia mengandung saponin dan flavonoid yang katanya menurut literatur dia bisa mengaktifkan sel-sel beta pankreas untuk mengaktifkan kembali insulin. Biasanya orang diabetes itu kan karena kekurangan insulin. Nah, caranya dia hanya cukup makan kukusan dari buah labu ini ya sekitar setengah kilo sehari, konsumsi itu aja. Berat badannya juga akan stabil, kemudian diabetesnya akan turun. Ini sudah hasil penelitian. Adaptasi labu kuning terhadap perilaku cuaca juga sangat baik. Labu tak hanya mampu mengantisipasi kurangnya air di musim kemarau, melainkan juga terhadap kelebihan air di musim hujan. Oleh karena itu, labu merupakan tanaman yang sangat cocok ditanam di daerah tropis. Tanaman ini akan selalu tersedia sepanjang tahun. Sebenarnya punya potensi untuk sepanjang tahun itu ada labu ini. Karena dia juga produksinya tinggi, kemudian juga daya simpannya sebenarnya lama. Dibiarkan begitu aja labu ini bisa tahan sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Tanaman labu kuning akan menyelesaikan siklus hidupnya dalam waktu 3-4 bulan. Perkembangbiakannya biasa dilakukan secara generatif melalui biji. Setelah berbuah, tanaman ini akan langsung mati. Oleh karena itu, tanaman ini juga digolongkan ke dalam tanaman semusim. Pertama, produktivitasnya tinggi, kemudian yang kedua labu itu mengandung bahan-bahan yang kita juga butuhkan,
yang saat ini juga populer, misalnya beta karoten, antioksidan dan sebagainya ada di labu, selenium ada di labu, kalsium ada di situ semua. Dan juga yang lain dari sisi gizi, dia kalorinya rendah gitu kan. Jadi dia hanya 49 kalori gitu kan. Dibandingkan dengan yang lain yang mencapai 300-100 kalori per 100 gramnya. Yang ketiga tadi adalah bagaimana memanfaatkan dari yang selama ini bisa dimanfaatkan. Mie labu ini adalah mie yang bahan dasarnya, salah satu bahan dasarnya adalah labu. Nah, dikenal juga waluh atau labu parang kalau di ini. Jadi dia konsepnya dari situ. Tapi juga masih merupakan substitusi terigu. Jadi bukan 100% labu. Kita substitusi terigu yang untuk formulasi kita saat ini boleh dibilang ada 50-50 gitu kan. Jadi kita mengurangi terigu dengan 50%. Dari mie yang biasa kita lakukan. Kita punya potensi besar dari sisi produksi labu itu sendiri, gitu kan? Jadi beberapa kabar atau literatur yang menyatakan bahwa labu itu bisa mencapai 20-40 ton per hektarnya. Bandingkan misalnya dengan padi, misalnya dengan beras, gitu ya, mungkin kita terbaik kita paling 6 ton per hektar. Gitu ya. Jadi ini mempunyai produktivitas yang tinggi. Kebanyakan di Bogor itu dikenal sebagai kota talas gitu. Saya ingin produk saya berbeda gitu. Nah, akhirnya terpikir kenapa tidak membuat kue dari buah labu, karena labu itu malah tidak mengenal musim dan tidak hanya di Bogor, di Indonesia, bahkan di luar negeri pumpkin itu sudah terkenal. Selain itu banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari buah labu sendiri. Bogor itu kan dikenal juga sebagai kota transit orang-orang Jakarta untuk berlibur pada waktu weekend, dan itu potensi untuk menjual oleh-oleh Bogor itu besar sekali karena saya lihat dari penjualan kue-kue oleh-oleh Bogor itu sampai saat ini masih terus laris gitu. Nah, kebanyakan di Bogor itu dikenal sebagai kota talas gitu. Saya ingin produk saya berbeda gitu. Nah, akhirnya terpikir kenapa tidak membuat kue dari buah labu, karena labu itu malah tidak mengenal musim dan tidak hanya di Bogor, di Indonesia, bahkan di luar negeri pumpkin itu sudah terkenal. Selain itu banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari buah labu sendiri.
namanya labu parang yang kalau masyarakat Indonesia konsumsi hanya sebagai kolak atau sayur gitu, ini sebenarnya manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, untuk orang yang berpenyakit diabetes, dia mengandung saponin dan flavonoid yang katanya menurut literatur dia bisa mengaktifkan sel-sel beta pankreas untuk mengaktifkan kembali insulin. Biasanya orang diabetes itu kan karena kekurangan insulin. Nah, caranya dia hanya cukup makan kukusan dari buah labu ini ya sekitar setengah kilo sehari, konsumsi itu aja. Berat badannya juga akan stabil, kemudian diabetesnya akan turun. Ini sudah hasil penelitian. Labu ini juga mengandung antioksidan yang lumayan tinggi. Dia mengandung alfa karotin dan beta karotin. Jadi ternyata dari hasil penelitian beta karotinnya ini lebih menonjol dibanding alfa karotin. Dan ini mencegah terjadinya penyebaran sel kanker. Sudah diuji oleh orang Jepang terhadap hewan tikus. Jadi kanker paru-paru, kanker hati itu metastasenya terhambat dengan mengkonsumsi labu. Jadi efek beta karotin. Ceper karena yang ceper kadar airnya, kandungan airnya lebih sedikit dibanding labu-labu yang lain, karena kita membutuhkan kadar air yang lebih sedikit untuk kue karena sangat terpengaruh di dalam adonan kuenya. Sekarang kita lagi ada proses pemixingan. Bahan-bahan yang dimasukin mulai dari telur, gula, terus sampai mengembang, lalu masukkan terigu, labu kukus, kemudian mentega. Kita sekarang sedang bikin adonan buat varian original. Sekarang kita ada di proses pengadukan. Pertama menuang adonan ke dalam wadah yang besar, terus diaduk menggunakan spatula secara manual, secara melipat, agar mentega yang tidak tercampur tadi di mixer, tercampur rata. Sekarang kita ada di wilayah oven, sedang menuangkan adonan ke dalam loyang sebelum dipanggang ke dalam oven. Ukuran adonannya kira-kira sekitar 400 gram satu loyangnya. Ya. Terus kemudian khusus yang original kita memakai topping labu iris di atasnya, terus parutan keju. Kalau keju yang kita gunakan buat ini kadar airnya lebih tinggi, sehingga kalau misalnya di oven dia lembab dan gak gampang kering. Sekarang kita ada di proses pengopenan. Masukin adonan ke dalam oven kira-kira selama 35 menit menggunakan api atas dan bawah 180 derajat. Kalau untuk varian rasa kita 2 kali pembakaran. Yang pertama lapisan dasar, kita pembakaran pertama pakai 25 menit sampai setengah matang, baru kita lapis dengan adonan varian. Kemudian dibakar kembali selama 25 menit dengan api atas menyala dan api bawah mati. Kue sudah selesai diangkat, sekarang kita antar ke bagian finishing untuk ditiriskan ke dalam rak pendingin.
Kemudian sekitar 20 menit lalu di packing. Sekarang kita ada di depan rak pendingin, didinginkan selama 20 menit, setelah itu kita kemas ke dalam kardus. Ini rasa jeruk, ini green tea, ini coklat. 3 rasa ini memakai keju tabur dan shortening. Kalau yang ini original, toppingnya keju panggang dan labu iris. Kalau yang ini labu talas, toppingnya kacang mede, dan ini brownies, toppingnya kacang mede juga. Kalau khusus yang original kita tahan selama 3 hari. Kalau yang varian lainnya 5 hari kurang lebih. Kalau yang original kita menggunakan labu yang lebih banyak daripada varian lainnya karena agar terasa rasa labunya. Nah, nanti ke depannya akan ada kemungkinan keripik labu, cheese stick labu, dodol labu, sirup labu, atau pai labu seperti yang ada di Bali. Jadi konsisten kita akan mengembangkan khusus labu saja. Saya juga sedang mengkaji untuk mengembangkan Miss Pumpkin ini tidak hanya menghasilkan kue labu. Sekarang ini sudah ada 6 rasa. Ada green tea labu, coklat labu, jeruk labu, kemudian ada brownies labu, ada original labu, dan yang terakhir talas labu. Karena kembali Bogor sebagai kota talas, jadi kita coba tetap kombinasinya talas dan labu. Nah, nanti ke depannya akan ada kemungkinan keripik labu, cheese stick labu, dodol labu, sirup labu, atau pai labu seperti yang ada di Bali. Jadi konsisten kita akan mengembangkan khusus labu saja. Kepikiran dalam saya juga bahwa nanti produk labu ini akan saya jadikan tepung. Awalnya begitu, karena tepung itu lebih mudah untuk dihandle kan, untuk dalam pembuatan kue tinggal ditimbang dan tidak ada ikutan-ikutan lain gitu. Tapi ternyata begitu saya ketemu dengan teman yang ahli membuat tepung dari Balai Penelitian Pertanian, Deptan punya Kementerian Pertanian, ternyata labu itu kalau dibuat tepung, kempesnya itu sampai 90%. Jadi terlalu banyak yang dibuang, dan akhirnya kalau 10% dibuat menjadi sisa dari labu yang ada itu terlalu rugi kitanya, secara ekonomis tidak menguntungkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ternyata dalam mengajukan PIRT justru dengan buah asli itu kita mempunyai nilai lebih. Nilai lebihnya mungkin banyak orang awam yang belum tahu bahwa kalau kita mendapatkan nomor PIRT kita dapat pelatihan bagaimana kemasan, bagaimana label, dan ternyata untuk mencantumkan gambar labu seperti ini itu kalau kita memakai tepung tidak boleh. Maka untuk konsumen tuh mestinya tahu juga kalau dia mengatakan kue ini dari buah apa tapi dia tidak mencantumkan gambar buahnya, itu artinya dia memakai tepung. Tapi sebaliknya kalau gambar buahnya dicantumkan, itu artinya dia memang memakai buah yang asli gitu. Jadi ada kelebihannya bahwa labu ini ternyata
sekaligus bisa membuat image tersendiri bahwa kita benar-benar satu-satunya kue dengan buah yang asli gitu. Pertama-tama kita sediain bahannya dulu. Bahannya itu dari labu parang atau enggak waluh kalau dari Sunda. Labunya dikupas dulu, udah dikupas terus dikukus. Terus tambahin gula sama air sama es. Kita nggak perlu semua, setengahnya aja karena dia emang seratnya banyak. Tambahin gula sesuai selera. Kalau suka manis berarti gulanya agak lebih banyak. Air agak banyak biar dia nggak terlalu kental. Es batu secukupnya. Sesuai selera juga, kalau pengen tambah lebih dingin, dia lebih banyak. Adalah jus pumpkin yang udah siap diminum. Rasanya enak, manis, seger. Nyatin lagi. Labu kuning hanya salah satu dari sekian banyak hasil bumi Indonesia yang belum dimanfaatkan secara optimal. Bila kita mau mencari tahu, masih banyak lagi tanaman lokal Indonesia yang dapat kita manfaatkan sebagai sumber pangan. Selain rasanya yang khas, berbagai sumber pangan lokal telah beradaptasi dengan iklim tropis Indonesia, sehingga menjadi pangan yang paling sesuai dengan kondisi tubuh kita.